Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian tekanan. Unit pengendali tekanan sendiri terdiri dari kompresor sebagai penyuplai udara bertekanan, PCT14 sebagai tempat berjalannya proses, dan PCT10 yang merupakan controller. Berikut ini merupakan gambar PNID dari pengendali tekanan. Mula-mula, udara bertekanan dari kompresor akan masuk ke dalam unit pengendali tekanan. Kemudian, udara bertekanan ini akan dibagi menjadi dua, yaitu ke atas dan ke kanan. Udara yang ke atas fungsinya untuk menggerakkan final control element atau aktuator berupa pneumatic control valve. Sedangkan yang ke kanan fungsinya untuk menuju ke bagian proses yang berada di sepanjang pipa proses. Proses terjadi pada sepanjang pipa setelah control valve dan sebelum cabang pipa keluaran. Pada saat melewati pipa proses, udara bertekanan akan diukur dengan alat ukur. Ada dua macam alat ukur. Yang pertama, differential pressure, yaitu mengukur beda tekanan dinyatakan dengan delta P. Dan yang kedua, pressure gauge, dengan tekanan dalam tangki diukur secara langsung. Selanjutnya, udara bertekanan akan berjalan menuju disturbance. Di sini ada dua cara, yang pertama melewati tangki dan yang kedua tanpa melewati tangki. Untuk yang melewati tangki dilakukan dengan cara membuka valve 3 dan valve 5 dan menutup valve 4. Sedangkan yang tidak melewati tangki dengan cara menutup valve 3 dan valve 5 dan membuka valve 4. Dan yang nantinya akan sama-sama dibuang melalui valve 6. Adapun hubungan proses sensor disturbance dengan controller. Nantinya informasi dari alat ukur diterima oleh transducer. Terlebih dahulu, P diubah dalam bentuk I atau arus, lalu masuk ke dalam controller. Nah, dalam pengendali atau controller ini sudah disetting set point, sehingga masukan dari alat ukur yang disebut proses variabel atau PV akan dibandingkan dengan set point, dan nantinya akan menghasilkan error. Error nantinya akan diberikan oleh pengendali ke final control element dan terbaca untuk menggerakkannya. Nah, berhubung informasi berupa arus dan yang digerakkan berupa tekanan, maka dibutuhkan konverter untuk mengubah arus ke tekanan. Nah, dari informasi atau input tadi, konverter bisa memerintahkan final control element dengan batasan kisaran 3-14 PSI untuk membuka atau menutup tergantung error yang diberikan. Apabila set point lebih tinggi daripada PV, maka final control valve harus lebih membuka. Karena tipenya air to close, yang artinya semakin diberi tekanan semakin tertutup, maka yang dilakukan oleh controller atau pengendali adalah menurunkan sinyalnya supaya suplai udara yang bertekanan yang menggerakkan final control valve bisa dikurangi. Karena semakin sinyalnya diturunkan, maka suplai udara bertekanan di final control valve juga turun, dan valve akan semakin terbuka. Nah, karena sudah semakin terbuka, maka laju aliran udara yang menuju ke pipa proses akan semakin besar MV-nya, sehingga tekanan yang terbaca pada alat ukur juga akan naik, dan harapannya akan sama atau berada di sekitar set point. Selanjutnya merupakan variabel proses dalam pengendalian tekanan. Yang pertama yaitu input variabel adalah variabel yang mempengaruhi nilai PV. Input variabel ini meliputi MV dan disturbance. MV adalah laju alir udara menuju proses, sedangkan disturbance adalah laju alir udara keluar V6. Yang kedua ada output variabel yaitu PV. PV adalah tekanan udara di sepanjang pipa. Dan yang ketiga ada set point atau SP, yaitu nilai tekanan udara sepanjang pipa yang dikehendaki. Adapun logika prosesnya. Yang pertama, jika laju alir udara keluar pada V6 semakin besar, maka PV akan kurang dari SP, sehingga laju alir udara menuju pipa proses semakin besar. Yang kedua, jika laju alir udara keluar pada V6 semakin kecil, maka nilai PV akan lebih besar daripada SP, sehingga laju alir udara menuju pipa proses semakin kecil.
Pada aksi prosesnya, jika sinyal MV dinaikkan, maka nilai PV akan turun. Sedangkan pada aksi pengendali, jika tekanan udara keluar dari orifice P4 atau PV semakin meningkat melebihi SP, maka pengendali akan menaikkan sinyal kendali agar laju alir udara menuju pipa proses atau MV dapat diturunkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.